Pemahaman tentang Tuhan merupakan salah satu topik yang sering menjadi perbincangan dalam berbagai tradisi agama. Dalam agama Buddha, konsep Tuhan dipandang dengan cara yang unik dan berbeda dibandingkan dengan agama-agama teistik lainnya. Agama Buddha tidak secara eksplisit menyebutkan Tuhan sebagai sosok yang harus disembah, tetapi lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap hukum alam dan kebenaran universal. Pendekatan ini mengundang banyak pertanyaan, terutama dari mereka yang terbiasa dengan konsep Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Dalam Buddha Dharma, fokusnya adalah pada pembebasan diri dari penderitaan dan pencapaian pencerahan. Buddha Gautama, sebagai pendiri ajaran ini, mengajarkan bahwa penderitaan timbul karena ketidaktahuan, keinginan, dan keterikatan. Namun, bagaimana konsep ini berkaitan dengan gagasan tentang Tuhan? Apakah Buddha menyangkal keberadaan Tuhan? Ataukah ia hanya memilih untuk tidak mendiskusikannya? Bagi sebagian orang, ajaran Buddha tampak agnostik atau bahkan ateistik. Namun, pandangan ini seringkali disebabkan oleh kesalahpahaman tentang inti dari ajaran Buddha itu sendiri. Dalam agama Buddha, pengertian tentang Tuhan lebih mengarah pada pemahaman tentang prinsip-prinsip universal, seperti keabadian, ketidakterciptakan, dan ketidaktergantungan. Dengan demikian, memahami Tuhan menurut agama Buddha memerlukan perspektif yang berbeda dan terbuka. Buddha mengajarkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami realitas tertinggi melalui pengembangan kebijaksanaan, meditasi, dan moralitas. Oleh karena itu, pertanyaan tentang Tuhan lebih sering dilihat sebagai upaya untuk memahami hakikat eksistensi dan kebenaran sejati daripada memusatkan perhatian pada sosok adikodrati tertentu. Pendekatan ini memberi ruang bagi setiap individu untuk merenungkan makna spiritual yang mendalam tanpa perlu bergantung pada doktrin tertentu. Video ini bertujuan untuk menjelaskan cara memahami konsep ketuhanan menurut agama Buddha secara logis dan mendalam. Kita akan mengeksplorasi bagaimana agama Buddha memandang Tuhan melalui prinsip-prinsip inti seperti tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak menjelma, dan bersifat mutlak. Harapannya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang bagaimana agama Buddha mengajarkan kebenaran universal yang melampaui batasan dogma. Buddha bukan Tuhan, Tuhan bukan Buddha. Dalam pandangan agama Buddha, Buddha tidak dianggap sebagai Tuhan. Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, adalah seorang manusia biasa yang mencapai pencerahan atau kebuddhaan melalui usaha sendiri. Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki potensi untuk mencapai pencerahan, asalkan mereka mengikuti jalan yang benar, seperti yang dirumuskan dalam Jalan Mulia berunsur 8. Dalam ajarannya, Buddha tidak mengklaim dirinya sebagai dewa atau pencipta alam semesta, tetapi lebih sebagai seorang guru yang menunjukkan jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Konsep ini berakar pada ajaran dasar agama Buddha, yang menekankan bahwa segala sesuatu tunduk pada hukum sebab akibat atau karma, dan tidak ada entitas maha kuasa yang mengontrol nasib individu. Dalam konteks ini, manusia bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka sendiri dan akibatnya. Buddha adalah contoh sempurna dari seseorang yang berhasil melampaui siklus kelahiran kembali, dengan menyadari kebenaran mutlak, tetapi beliau tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang lain tanpa usaha mereka sendiri. Meskipun Buddha bukan Tuhan, umat Buddha sering menunjukkan rasa hormat dan penghormatan kepada Buddha melalui berbagai ritual, seperti menyembah patung atau gambar Buddha. Hal ini dilakukan bukan untuk meminta berkat atau perlindungan, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada pencapaian spiritual Buddha. Ritual-ritual ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi umat Buddha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Buddha, yaitu dengan penuh kebijaksanaan, welas asih, dan disiplin. Penyembahan kepada Buddha dalam bentuk penghormatan juga mencerminkan rasa syukur atas ajaran yang telah ditinggalkan Buddha. Ajaran-ajaran ini, yang terangkum dalam Tripitaka,
memberikan panduan bagi umat Buddha untuk menjalani hidup yang lebih baik dan mencapai kebebasan dari penderitaan. Dengan demikian, penghormatan kepada Buddha lebih bersifat simbolis dan tidak sama dengan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa dalam agama-agama teistik. Alasan lain umat Buddha menghormati Buddha adalah karena beliau dianggap sebagai dokter agung yang memberikan obat untuk mengatasi penderitaan hidup. Dalam ajarannya, Buddha mendiagnosis penderitaan, mengidentifikasi penyebabnya, memberikan prognosis, dan menawarkan solusi, yaitu jalan mulia berunsur 8. Sebagai seorang pemandu spiritual, Buddha memberikan inspirasi dan harapan kepada umatnya untuk mengikuti jalan yang sama menuju kebebasan. Dengan demikian, Buddha tidak dipandang sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang manusia yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Penghormatan kepada Buddha dalam agama Buddha lebih kepada apresiasi atas ajarannya dan upaya untuk meneladani sifat-sifat luhur beliau. Dengan demikian, agama Buddha menekankan pentingnya usaha pribadi dan pengembangan diri dalam mencapai kebahagiaan sejati, tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Cara memahami konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, konsep ketuhanan bukanlah sebuah keharusan untuk dipahami sebagai sosok individu atau entitas yang berkuasa atas dunia. Sebaliknya, ajaran Buddha lebih menekankan pada pemahaman tentang hukum-hukum universal yang abadi dan tak tergantikan. Buddha mengajarkan bahwa realitas tertinggi, yang sering diidentifikasi dengan istilah seperti nibbana, adalah keadaan bebas dari segala bentuk penderitaan, keterikatan, dan ilusi. Dengan demikian, konsep Tuhan dapat dipahami sebagai simbol dari kebenaran universal ini. Berbeda dengan agama-agama teistik yang menggambarkan Tuhan sebagai pencipta atau penguasa, agama Buddha menghindari pendekatan tersebut. Hal ini bukan berarti agama Buddha menyangkal keberadaan Tuhan, melainkan memberikan ruang bagi setiap individu untuk memahami realitas tertinggi dengan caranya sendiri. Dalam konteks ini, ada 4 prinsip penting yang dapat digunakan untuk memahami konsep ketuhanan dalam agama Buddha, seperti yang tertuang dalam kitab suci Tipitaka, Sutta Pitaka bagian Udana, 8 volume 3. Pertama, Tuhan tidak dilahirkan. Salah satu konsep mendalam tentang ketuhanan menurut agama Buddha adalah gagasan tentang realitas tertinggi yang tidak dilahirkan atau disebut dengan ajatang. Berbeda dengan pandangan teistik yang memandang Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, agama Buddha menggambarkan realitas tertinggi sebagai sesuatu yang tidak berasal dari sebab tertentu atau diciptakan oleh entitas lain. Realitas ini berada di luar hukum sebab akibat atau paticca samuppada, yang mengatur dunia fenomenal. Sifat tidak dilahirkan, menunjukkan bahwa realitas ini tidak memiliki awal atau akhir, melainkan bersifat abadi dan melampaui segala bentuk perubahan. Dalam ajaran Buddha, konsep ini sering dijelaskan melalui meditasi mendalam dan pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang lahir dan bergantung pada sebab akan mengalami kehancuran. Namun, realitas tertinggi yang tidak dilahirkan tidak terpengaruh oleh hukum ini. Ini adalah landasan dari kebebasan sejati, di mana makhluk yang menyadari realitas ini akan terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Dengan demikian, realitas tertinggi ini tidak bersifat antropomorfis, melainkan sebagai keberadaan yang murni dan sempurna. Penting untuk dipahami bahwa tidak dilahirkan bukanlah entitas yang dapat digambarkan atau dipersonifikasikan. Dalam pandangan Buddha, semua upaya untuk menggambarkan realitas tertinggi cenderung terbatas oleh pikiran dan bahasa manusia. Oleh karena itu, Buddha sering mendorong pengikutnya untuk mengalami langsung sifat tidak dilahirkan ini melalui praktik meditasi dan kebijaksanaan. Pengalaman langsung ini membawa pemahaman mendalam yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata.
Konsep ini memberikan wawasan yang unik tentang sifat ketuhanan dalam agama Buddha. Ketuhanan tidak dipandang sebagai pencipta atau pengendali, melainkan sebagai esensi tertinggi yang menembus segala sesuatu tanpa batasan. Dalam kehidupan sehari-hari, memahami sifat tidak dilahirkan ini dapat memberikan kebebasan dari keterikatan dan penderitaan, karena segalanya dilihat sebagai fenomena yang muncul dan berlalu. Namun, realitas tertinggi tetap hadir sebagai penopang yang tidak tergoyahkan. Bagi praktisi Buddha, realitas tertinggi ini adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Kebebasan dari kelahiran kembali dicapai ketika seseorang menyatu dengan sifat tidak dilahirkan ini, yang sering dirujuk sebagai nibbana. Nibbana bukanlah tempat atau keberadaan, tetapi keadaan di mana semua ilusi dan penderitaan telah dihancurkan. Dalam hal ini, tidak dilahirkan adalah inti dari kebebasan sejati, yang memungkinkan seseorang hidup dengan kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam. Dengan memahami dan merenungkan sifat tidak dilahirkan, umat Buddha diarahkan untuk melepaskan diri dari pandangan yang sempit tentang dunia dan kehidupan. Konsep ini menginspirasi kehidupan yang penuh kebijaksanaan, welas asih, dan penghargaan terhadap keberadaan. Sifat abadi dari realitas ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada yang sementara, tetapi untuk mencari makna dalam sesuatu yang melampaui batas duniawi. Dengan demikian, konsep ini memberikan kedalaman dan tujuan spiritual yang luar biasa dalam agama Buddha. Kedua, Tuhan tidak tercipta. Dalam agama Buddha, konsep tidak tercipta atau abutang menggambarkan realitas tertinggi sebagai sesuatu yang tidak dihasilkan oleh kekuatan, makhluk, atau entitas tertentu. Ini berbeda dengan banyak pandangan teistik yang melihat alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Buddha mengajarkan bahwa segala fenomena di dunia ini muncul karena hukum sebab akibat paticca samuppada dan saling ketergantungan. Namun, realitas tertinggi melampaui semua hukum ini, tidak tergantung pada kondisi apapun, dan eksistensinya bersifat mutlak. Ketidakterciptaan realitas tertinggi juga menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh perubahan, kehancuran, atau proses alami lainnya. Ia tidak bisa dihasilkan, dihancurkan, atau dimodifikasi oleh apapun. Sifat ini memberikan pemahaman mendalam bahwa realitas tertinggi bersifat kekal, stabil, dan sempurna. Dalam perjalanan spiritual, ketidakterciptaan ini menjadi penanda bahwa kebebasan sejati tidak dapat dicapai melalui dunia materi atau hal-hal yang tercipta, tetapi melalui penyatuan dengan realitas yang melampaui segala penciptaan. Gagasan ini juga relevan dalam cara Buddha mengarahkan pengikutnya untuk memahami dunia. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang tercipta bersifat sementara dan mudah berubah, seseorang dapat melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Sebaliknya, mereka diajak untuk fokus pada pencarian realitas yang tidak tercipta, sebagai sumber kedamaian dan kebebasan yang abadi. Ini adalah inti dari perjalanan menuju pencerahan, di mana seseorang tidak lagi terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian. Ketidakterciptaan realitas tertinggi juga mengajarkan bahwa tidak ada makhluk atau entitas eksternal yang bertanggung jawab atas nasib manusia. Setiap individu memikul tanggung jawab penuh atas tindakannya sendiri melalui hukum karma. Namun, kebebasan dari hukum ini hanya dapat dicapai dengan memahami dan mengalami realitas tertinggi. Dengan kata lain, perjalanan menuju pencerahan adalah usaha pribadi untuk mengatasi penderitaan dan menyadari sifat sejati keberadaan. Melalui konsep tidak tercipta, agama Buddha menawarkan pemahaman unik tentang ketuhanan sebagai sesuatu yang tidak berbentuk, tidak bersyarat, dan tidak berubah. Ini menginspirasi para praktisi untuk mengalihkan perhatian mereka dari yang fana menuju sesuatu yang kekal, yang tidak tergantung pada waktu atau ruang. Realitas yang tidak tercipta adalah sumber kedamaian, kebijaksanaan, dan kebebasan yang sejati,
tujuan tertinggi dari kehidupan spiritual dalam agama Buddha. Ketiga, Tuhan tidak menjelma. Dalam pandangan agama Buddha, realitas tertinggi tentang Tuhan dipahami sebagai sesuatu yang tidak menjelma atau akatang. Artinya, ia tidak mengambil bentuk fisik, nama, atau rupa tertentu. Berbeda dengan gagasan yang menggambarkan Tuhan dalam wujud atau personifikasi tertentu, realitas tertinggi dalam ajaran Buddha sepenuhnya melampaui batasan duniawi. Ia bukan entitas yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan keberadaan murni yang berada di luar jangkauan indera dan pikiran manusia. Ketidakterwujudkan ini menunjukkan sifat transenden dari realitas tertinggi. Karena tidak memiliki bentuk atau atribut tertentu, ia tidak dapat dijelaskan secara langsung melalui bahasa atau konsep-konsep manusia. Upaya untuk menggambarkan realitas tertinggi seringkali hanya membawa kita pada pemahaman yang parsial dan terbatas. Oleh karena itu, Buddha mendorong umatnya untuk tidak bergantung pada deskripsi verbal, tetapi untuk mengalami realitas ini secara langsung melalui praktik meditasi dan pengembangan kebijaksanaan. Realitas yang tidak menjelma ini mengajarkan bahwa keberadaan tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di luar diri, tetapi harus disadari dalam kedalaman batin seseorang. Ketika seseorang melampaui ilusi duniawi, yang penuh dengan bentuk, nama, dan dualitas, ia dapat menyentuh inti dari realitas yang tidak berbentuk. Inilah pengalaman pencerahan, di mana semua keterbatasan pikiran dan persepsi ditinggalkan, dan kedamaian sejati ditemukan. Konsep tidak menjelma juga membantu umat Buddha untuk melepaskan keterikatan pada simbol-simbol eksternal. Patung-patung Buddha, misalnya, bukanlah representasi literal dari realitas tertinggi, tetapi hanya alat untuk menginspirasi refleksi dan praktik spiritual. Dengan memahami bahwa realitas tertinggi melampaui segala bentuk, umat Buddha diajak untuk tidak terjebak dalam kebergantungan pada objek atau ritual, melainkan berfokus pada perjalanan batin mereka sendiri. Meditasi menjadi jalan utama untuk mendekati realitas yang tidak menjelma ini. Dalam meditasi, seseorang diajak untuk melepaskan semua pikiran, perasaan, dan persepsi yang terkait dengan dunia fisik. Ketika pikiran menjadi tenang dan jernih, seseorang dapat mulai menyadari sifat sejati dari realitas yang melampaui bentuk dan nama. Ini adalah proses yang membawa kebahagiaan dan kedamaian sejati, yang tidak bergantung pada kondisi eksternal apapun. Melalui konsep tidak menjelma, agama Buddha menawarkan pemahaman tentang ketuhanan sebagai sesuatu yang sepenuhnya transenden dan tidak terbatas. Ini adalah pengingat bahwa apa yang sejati tidak dapat dibatasi oleh bentuk, nama, atau deskripsi. Dalam perjalanan spiritual, memahami ketidakterwujudkan ini adalah langkah penting untuk melepaskan ilusi duniawi dan menyadari realitas tertinggi yang membawa kebebasan, kebijaksanaan, dan kedamaian tanpa batas. Keempat, Tuhan bersifat mutlak dan esa. Dalam agama Buddha, realitas tertinggi dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, yang berarti tidak berubah, tidak bergantung pada apapun, dan tidak terpengaruh oleh kondisi atau faktor eksternal. Sifat ini mencerminkan kesempurnaan dan keabadian dari Nibbana, yang sering digambarkan sebagai keadaan tanpa penderitaan, tanpa keinginan, dan tanpa keterikatan. Sebagai inti dari keberadaan yang sejati, realitas mutlak ini menjadi tujuan utama dalam perjalanan spiritual seorang praktisi Buddha. Keabsolutan dari realitas tertinggi juga mengajarkan bahwa ia melampaui semua dualitas, seperti baik dan buruk, suka dan duka, atau hidup dan mati. Realitas ini berada di luar semua konsep dan pengalaman duniawi yang selalu berubah dan relatif. Dengan demikian, ia menjadi satu-satunya hal yang benar-benar stabil dan pasti di tengah dunia yang penuh ketidakkekalan.
Sifat ini memberikan kedamaian dan ketenangan yang mendalam bagi mereka yang dapat menyadarinya. Pemahaman tentang sifat mutlak ini juga menginspirasi umat Buddha untuk tidak mencari kebahagiaan di luar diri. Segala sesuatu di dunia ini, mulai dari harta benda hingga hubungan, selalu berada dalam keadaan berubah dan tidak mampu memberikan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, realitas tertinggi yang bersifat mutlak adalah satu-satunya sumber kebebasan sejati, karena ia melampaui segala bentuk penderitaan dan keterbatasan duniawi. Namun, mencapai pemahaman dan pengalaman tentang realitas mutlak ini tidaklah mudah. Buddha mengajarkan bahwa pencerahan hanya dapat diraih melalui usaha yang konsisten dan penuh kesadaran. Disiplin moral atau sila, samadhi, dan kebijaksanaan adalah 3 pilar utama yang harus dikembangkan oleh setiap individu untuk menyadari realitas ini. Tidak ada jalan pintas, tetapi upaya tersebut akan membuahkan hasil berupa kebebasan yang tak tergoyahkan. Sifat mutlak dari realitas tertinggi juga menegaskan pentingnya melepaskan keterikatan. Karena segala hal di dunia ini bersifat relatif dan sementara, berpegang teguh pada hal-hal tersebut hanya akan membawa penderitaan. Dengan melepaskan semua keterikatan, seseorang membuka jalan menuju pengalaman langsung akan realitas mutlak, yang menjadi dasar dari kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam konsep bersifat mutlak, agama Buddha menawarkan pandangan tentang ketuhanan yang tidak berbentuk, tidak terikat waktu, dan tidak berubah. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal yang fana, melainkan dalam menyadari dan menyatu dengan realitas tertinggi yang melampaui segala batasan duniawi. Dengan memahami sifat ini, umat Buddha diarahkan pada perjalanan menuju pencerahan, di mana kebebasan dan kedamaian sejati menjadi nyata. Memahami Tuhan menurut agama Buddha adalah sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang mendalam. Konsep ketuhanan dalam agama ini tidak terfokus pada sosok tertentu, melainkan pada prinsip-prinsip universal yang mencerminkan keabadian, ketidakterciptakan, dan ketidaktergantungan. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk merenungkan hakikat eksistensi tanpa terjebak dalam dogma atau kepercayaan tertentu. Dengan menekankan pada sifat-sifat seperti tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak menjelma, dan bersifat mutlak, agama Buddha menawarkan pandangan yang unik tentang realitas tertinggi. Perspektif ini mengajak setiap individu untuk mengembangkan kebijaksanaan dan memahami hukum-hukum universal yang mengatur kehidupan. Dalam proses ini, kita belajar bahwa pencarian spiritual bukanlah tentang menemukan Tuhan dalam bentuk eksternal, tetapi tentang memahami kebenaran dalam diri kita sendiri. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekuatan eksternal, melainkan pada pengembangan batin dan pemahaman yang mendalam. Dengan cara ini, konsep ketuhanan menjadi lebih relevan dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Ia bukan hanya ide abstrak, tetapi juga panduan praktis untuk mencapai kedamaian dan kebijaksanaan. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru dan membantu kita semua untuk lebih memahami hakikat keberadaan dan tujuan hidup. Dalam semangat ajaran Buddha, marilah kita terus belajar, merenung, dan mengembangkan diri menuju pencerahan. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari, bersama Raki Tua, kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.